Pemirsa, banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Puluhan rumah milik warga rusak dan ratusan warga terdampak banjir bandang harus mengungsi. Banjir bandang terjadi saat Sungai Cikondang meluap hingga arus air setinggi hampir 2 meter menerjang permukiman warga. Sebanyak 66 rumah warga di Kota Sukabumi, Jawa Barat rusak akibat diterjang banjir bandang Selasa kemarin. Kerusakan paling parah terjadi di Kampung Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Dinding rumah sepanjang 5 meter jebol diterjang banjir bandang. Bahkan sejumlah barang milik korban hilang dan hanyut terbawa arus banjir. Petugas BPBD dan relawan bergotong royong membersihkan sampah dan sisa genangan air lumpur. Ketinggian pertama 1 meter, kemudian setengah jam kemudian jadi 1,5 meter. Terus semua ke bawahnya, Pak? Ke bawahnya semua barang-barang, kasur, sama kulkas, mesin cuci, meja, kompor, semua lah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat sebanyak 118 warga terdampak banjir bandang mengungsi. Sementara 6 unit rumah rusak berat, 30 rumah rusak sedang, dan 30 lainnya rusak ringan. Selain rumah, sejumlah fasilitas umum dan sekolah mengalami kerusakan. Penanganan, kalau kemarin langsung ke penanganan evakuasi dulu, dan sekarang kita coba penanganan pembersihan, membantu masyarakat yang rumahnya kemarin tergenang banjir. Limpasan itu sendiri kita coba membersihkan rumahnya supaya segera mungkin masyarakat bisa mengisi kembali rumahnya. BPBD terus melakukan penanganan dengan mendirikan tenda bagi para pengungsi yang terdampak banjir di lokasi bencana. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mengungsi secara mandiri dengan mendirikan tenda. Para pengungsi tersebut makan terbatas karena belum adanya bantuan. Ratusan warga korban erupsi Lewotobi laki-laki mengungsi di areal perkebunan Lamongan, Kecamatan Wulang Gitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mereka mengungsi secara mandiri. Para pengungsi yang berasal dari desa Nawokote, Kecamatan Wulang Gitang ini terdiri dari anak-anak dan sejumlah lansia. Korban menempati 2 rumah sederhana dan membangun tenda darurat. Namun mereka mengaku belum mendapat bantuan. Pengungsi hanya makan pisang dan ubi selama 3 hari. Selama mengungsi di sini selama 3 hari kami makan hadapan ubi dan pisang. Sedangkan malamnya nasi tidak. Seperti porsi biasa, sedikit-sedikit saja. Karena berasnya sedikit? Berasnya bawa dari 15 nasi. Sudah berapa hari kakak makan ala kadarnya ubi dan pisang? Sudah 3 hari. Dari hari Minggu? Ya. Harapannya kakak bagaimana? Harapan dari kami pengungsi di sini bantuan khusus makanan untuk segera disalurkan ke tempat kami supaya kami ada bisa tempat makan. Gunung Lewotobi laki-laki erupsi pada 3 November lalu. Akibatnya 10 orang dilaporkan tewas, sementara warga yang berada di sekitar gunung tersebut mengungsi. Saat ini status gunung masih dalam level awas. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Hujan deras yang melanda wilayah Tangerang sejak Selasa siang hingga sore menyebabkan tanah longsor dengan kedalaman 7 meter. Ya, musibah ini menyebabkan putusnya akses antara desa Karang, Tangerang ke Parung Panjang, Bogor. Tanah longsor yang terjadi setelah hujan mengguyur sejak pagi hingga malam kemarin di Kabupaten Tangerang kini masih ditutup garis polisi untuk menunggu pengecekan lokasi lebih lanjut dari BPBD dan kepolisian setempat. Lokasi jalan yang berada di tebing dan berdekatan dengan Sungai Karang Tengah menyebabkan tanah amblas sepanjang lebih dari 20 meter dengan kedalaman mencapai 7 meter.
Akibat kejadian ini memutus jalur alternatif yang menghubungkan antara Desa Karangtengah, Tangerang menuju Parung Panjang dan Bogor. Jalan desa ini memutus antara jalan Kecamatan Parung Panjang sampai ke Serpong. Ini merupakan jalan alternatif apabila ada orang yang mau ke Serpong ataupun mau ke Parung Panjang. Nah sekarang jalan itu ya karena ada musibah longsor terputus. Ya dampaknya bagi warga, terutama untuk khusus warga Desa Karangtengah, yaitu jadi ada jalan yang terputus, terus banyak anak sekolah yang memang tidak bisa lewat ke situ. Tapi ya secara lisan Pak Lurah sudah minta izin ke pihak pengembang perumahan Insani untuk memberikan jalan lintas sebagai alternatif untuk menuju sekolah ataupun tempat kerja warga Desa Karangtengah. Sebelumnya, akibat diguyur hujan deras, sebuah jalan di Desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kejadian ini, sejumlah pengguna jalan terpaksa harus mencari jalan alternatif lain untuk pulang ke rumah mereka. Warga berharap pemerintah setempat bisa segera memperbaiki akses jalan antara penghubung Kabupaten Tangerang dan Bogor ini. Tim Liputan iNews melaporkan.